Siapa sih yang nggak tahu sama cerita Beauty and the Beast? Tapi tahu nggak, kalau kisah Beauty and the Beast itu sebenarnya diangkat dari kisah asli yang bener-bener pernah kejadian di tahun 1500-an. Tapi kisah aslinya itu tragis dan sama sekali nggak kayak di dongeng Disney. Pertama-tama kita bahas dulu Beast-nya nih. Di tahun 1537 di Kepulauan Canary, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Petrus Gonçal, yaitu anak laki-laki yang terlahir dengan kondisi keturunan yang gak biasa, yang bisa dibilang aneh gitu ya, yaitu hipertrokosis, yaitu sebuah kondisi yang menyebabkan pertumbuhan rambut yang berlebih di sekujur tubuhnya. Hipertrokosis ini sangat amat jarang dan bahkan cuma sekitar 50 kasus aja nih yang diketahui dalam sejarah. Kebayangkan penyakitnya aja langka di zaman sekarang, apalagi di tahun 1500-an. Si Petrus yang berbulu ini gengs, dari kepala, muka, kaki sampai semuanya tuh penuh bulu-bulu, udah dianggap kayak jelmaan binatang liar. Serius, mereka orang-orang sekitar situ ya di zaman itu bahkan mikir si Petrus ini binatang bukan manusia, dan mereka semua jadi pada heran pas tahu kok ada ya binatang yang bisa ngomong kayak manusia, padahal si Petrus ini ya manusia. Ya udah, si Petrus yang masih kecil ini mulai diabaikan nih sama sekitar. Dan dia juga diperlakukan ya kayak binatang. Bayangin aja, pas dia baru umur 10 tahun, dia dikurung di kandang dan dikasih makan makanan binatang dan daging mentah. Dia juga jadi bahan tertawaan orang-orang di sekitarnya yang pada aneh dan bingung ngelihat kondisinya yang beda. Nah, pas tahun 1547, Petrus yang masih kecil itu dikirim ke Perancis sebagai hadiah buat Raja Henry II. Begitu dia sampai di Perancis, dia langsung dikurung lagi di sebuah penjara. Semua dokter dan orang-orang akademis di sana tuh udah pada ngeriung tuh, berebutan buat ngamatin dia seolah-olah dia adalah hewan liar yang bisa ngomong kayak manusia. Setelah ditelaah dokter dan orang-orang akademis lainnya, mereka akhirnya nyimpulin bahwa si Petrus ini bukan binatang liar ataupun yeti atau orang utan. Dia cuman seorang anak manusia biasa yang berumur 10 tahun tapi terlahir dengan kondisi berbeda. Akhirnya Raja Henry II ini menyatakan bahwa Petrus harus mendapatkan pendidikan. Baik juga sini raja nih. Petrus akhirnya dirubah tuh namanya dari Petrus Gonçal jadi Pedro Gonzales. Nah, walaupun si Raja Henry baik juga dan bilang si Petrus harus dapat pendidikan, tapi sebenarnya si Raja Henry ini yang gak muluk-muluk banget berharap si Petrus jadi jenius gitu atau gimana. Karena si raja ini masih menganggap si Petrus itu sebagai orang liar yang gak mampu belajar. Tapi ini gengs, ternyata si Petrus muda ini pinter. Dan hal ini ngebuat orang-orang di istana di sana jadi kaget semua. Dia langsung tuh dengan gampangnya jadi fasih dalam bahasa Latin. Dia juga fasih dalam seenggaknya 3 bahasa dan juga belajar etiket bangsawan. Dan dia akhirnya ngebuktiin sama semua orang kalau dia bukan binatang buas, tapi ya dia juga manusia juga seperti mereka semua. Dan akhirnya karena dia pintar, si Petrus ini jadi tamu penting di pengadilan. Dia jadi tokoh penting di pengadilan Raja Henry dan Petrus akhirnya diizinkan berpakaian seperti bangsawan. Dan akhirnya dia dibolehkan makan makanan yang dimasak. Tadi inget kan si Petrus kan makannya daging mentah. Raja Henry bahkan katanya nih udah mulai suka nih sama nih anak si Petrus. Dan di abad ke-16 saat itu disukain raja itu dianggap sebagai kehormatan yang besar banget gengs. Langsung deh tuh naiklah status sosialnya si Petrus ini. Kondisi hidupnya Petrus pun terus tuh makin lama makin bagus. Dan dia nggak lagi dikurung di sangkar atau disimpan di penjara.
Tapi ya karena balik lagi fisiknya begitu, dia tetap aja masih dianggap kurang dari manusia. Dan bahkan dia juga dijadikan lelucon di pengadilan kerajaan saat itu. Jadi dia di zaman itu kayak misalkan orang-orang yang kelihatan berbeda, kayak misalkan orang kerdil atau yang punya kelainan fisik kekurangan apa gitu. Biasanya mereka itu dijadikan bahan lawakan dan lelucon di pengadilan kerajaan. Termasuk juga si Petrus ini. Jadi walaupun dia pinter, dia juga tahu etiket bangsawan, tapi tetap aja gara-gara dia berbulu, mungkin zaman itu belum ada cukuran juga kali ya, dia malah diketawain. Perkara bulu doang tuh. Bahkan salah satu seniman yang bernama Agustino Carracci melukis potret 3 anggota pengadilan Raja Henry, di mana si Petrus ini ditampilkan telanjang cuman mengenakan bulu kecil sebagai simbol statusnya sebagai orang liar. Potret itu berjudul Harry, Mad Peter, and Tiny Almond. Walaupun gak ada ratu jahat dalam versi Disney di cerita Beauty and the Beast, tapi ada nih di dalam versi kehidupan nyata. Dan itu adalah Catherine de Medici. Catherine yang adalah istri sang Raja Henry dan juga ibu dari pewaris tahta selanjutnya. Catherine ini punya reputasi licik nih gengs. Contohnya nih ya. Pernah nih dia suatu hari ngundang saingan agamanya ke Paris. Alasannya nih buat ngundang karena datang ke kondangan. Pas tuh orang-orang udah pada sampai, bukannya dangdutan yang nyambut, tapi malah orang-orang yang datang itu malah dibantai di jalanan. Sadis nih ibu-ibu. Lebih sadis dari mulut ibu-ibu tetangga kalian semua. Nah, setelah kematian si Raja Henry, mungkin si Ratu Catherine ini gabut, gue ngapain kali ya? Ya udah dia mikir, gue mau bikin prank Ya udah dicari tuh gadis paling cantik di sekitar kerajaan itu. Terus di prank tuh gadis buat nikah sama si Petrus. Tapi dia nggak ngasih tahu tuh kalau bakal dinikahin sama Petrus. Dan kondisi Petrus dengan bulu-bulu yang meriahnya itu. Ya udah biar aja calonnya nanti tahu pas hari H gitu. Si Ratu Catherine ini nemuin gadis yang cantik banget yang masih muda dan kebetulan namanya juga Catherine. Dia adalah putri dari seorang pelayan pengadilan kerajaan. Nah, kebeeman dan kegabutan ratu ini nih sebenarnya ya tujuannya cuman karena dia mau tahu kalau ada orang normal yang cantik terus nikah sama Petrus yang berbulu dan aneh. Anaknya nanti jadi bakal kayak apaan ya? Bakal jadi cantik kayak ibunya atau jelek kayak bapaknya? Anjir jahat banget nih nenek-nenek nih. Ya udah nih, si Ratu Catherine ini juga berharap buat memproduksi hewan peliharaan kerajaan sendiri. Psycho. Akhirnya si Ratu Catherine ini ngumumin nih sama si Catherine gadis yang cantik jelita ini kalau misalkan dia akan segera menikah. Yang namanya itu mandat turun langsung dari ratu dan dia bukan siapa-siapa, ya udah dia juga nggak ada cara buat nolak itu kemauan si ratu. Ya udah saat itu calon pengantinnya ya nggak curiga sampai akhirnya mereka ketemu tuh si Catherine sama si Petrus di hari H. Jeng jeng, banyak rumor yang berkembang kalau misalkan si Catherine yang cantik ini nih kaget dan auto kecewa. Pas dia tahu kalau misalkan dia dinikahin sama seorang laki-laki bulu-bulu. Ya udah, awalnya pernikahan mereka katanya sih nggak bahagia nih gengs. Tapi akhirnya si Catherine yang cantik ini melihat si Petrus lebih dari penampilan kasar binatangnya itu. Dan seiring waktu dia mulai tuh sayang dan cinta dan peduli sama si Petrus. Bahkan keduanya menikah selama 40 tahun. Beberapa tahun setelah pernikahan mereka, Catherine dan Petrus ini punya 2 anak. Dan keduanya yang gak lahir dengan kondisi ayah mereka. Ratu Catherine pun kecewa ya kan. Pas dia tahu kalau misalkan eksperimennya itu gak berhasil. Tapi kemudian 2 anak berikutnya ngikut bapaknya.
lahir ditutupin bulu-bulu rambut gitu. Ya udah, Catherine dan Petrus akhirnya totalnya itu mereka punya 7 anak, doyan nih. Secara totalnya dan 4 dari mereka lahir dengan kondisi ayahnya. Akhirnya istana kerajaan Eropa pun jadi antusias ya kan, ngelihat anak hasil dari Catherine dan Petrus. Jadi akhirnya mereka suka tuh diarak keliling Eropa dari satu bangsawan ke bangsawan lainnya. Catherine, Petrus dan anak-anak mereka dikirim ke dalam tur gitu ya kan. Mereka tuh touring keliling Eropa untuk menghibur bangsawan Eropa yang semuanya takjub sama keluarga liar ini. Zaman dulu disebutnya keluarga liar gitu. Nah, pas tahun 1580-an keluarganya si Petrus istri dan anak-anaknya dipotret di satu lukisan gitu, dilukis mereka. Anak-anak mereka selalu tuh di setiap lukisan ditampilin dalam pakaian bangsawan. Seolah-olah untuk menyoroti kesenjangan antara penampilan mereka yang liar dan status mereka yang beradab. Keluarga Petrus pun akhirnya menetap di Parma, Italia, di mana Duke Ranuccio Farnese mempekerjakan mereka. Tetapi meskipun mereka adalah bangsawan dan statusnya sudah bangsawan, keluarga si Petrus ini masih tuh diperlakukan seperti properti dan tidak ada cara bagi mereka untuk menjalani kehidupan normal. Sebaliknya kondisi mereka malah makin dieksploitasi oleh aristokrat yang masih hanya ingin memandang mereka sebagai salah satu keanehan alam. Dan di suatu hari yang tragis, sang Duke tadi mengirimkan keempat anaknya Petrus yang berambut sebagai hadiah untuk teman-teman bangsawannya. Dan sama seperti Petrus, anak-anaknya itu pun dilihat sebagai hewan peliharaan daripada sebagai manusia. Gak ada lukisan yang dibuat dari anak-anak Petrus yang lahir tanpa kondisi seperti Petrus gitu. Jadi mereka ya udah hilang gitu aja, gak ada yang tahu cerita selanjutnya. Nah, setelah dipindah-pindahin tuh dari satu pengadilan ke pengadilan lain sebagai lelucon pengadilan, mereka akhirnya menetap di desa kecil di Capo di Monte di Italia. Catherine akhirnya meninggal di tahun 1623 menurut register kematian di kota itu. Tapi tragisnya gak ada catatan tentang kematian si Petrus ini. Mungkin Petrus tidak dianggap cukup manusia untuk masuk ke registrar kematian. Bahkan saat kematian dia, Petrus mungkin masih dilihat sebagai keanehan daripada seorang pria. Gimana ceritanya? Seru nggak? Oke, kalau misalkan kamu suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Biar aku juga makin semangat ngupload konten-konten yang berikutnya. Oke, bye-bye.